Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Jazakallahu khair, Masya Allah Reza, kembali lagi di Islam itu Indah. Masya Allah. Baru aja kemarin perasaan. Iya, baru 2 hari yang lalu. Masya Allah, karena berkaitan dengan ayat ini, Zah. Betul. Iya, Ustaz. jadi ternyata ayat ini bercerita tentang kaum musyrikin pada saat itu, orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka nih tidak mengakui keberadaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka datang kepada Rasulullah SAW hanya untuk menguji Rasulullah, hanya untuk mengetahui. Tapi ternyata semua pertanyaan mereka dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam ayat ini dikatakan fas'alu ahlal dzikr. Maka bertanyalah kepada ahlul dzikr. Ahlul dzikr yakni ahlul ilmi, kemudian orang yang mengetahui ilmu, orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa beriman kepada Allah, menjaga tauhidnya, menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum la ta'lamun. Kalau kalian enggak tahu tentang suatu ilmu. Jadi ayat ini tentang istilah sering kita dengar tuh, malu bertanya, Sesat di jalan. sesat di jalan. Jadi ayat ini mengatakan bahwasanya bertanyalah. Sungguh kita harus bertanya kepada orang-orang yang mengetahui ilmunya atau ahlu dzikir disebutkan. Dalam tafsir disebutkan ada beberapa makna tentang ahlu dzikir. Yang pertama adalah orang yang mengetahui tentang Taurat, kemudian orang yang mengetahui tentang kehidupan masa lalu, ya artinya sejarah-sejarah yang disebutkan dalam ayat ini. Namun ternyata ahlu dzikir yang disebutkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fas'alu ahla dzikir, Nabi sendiri pernah menafsirkan ayat ini atau menjelaskan tentang ayat ini. Karena sahabat itu kalau ada ayat yang turun, kadang-kala mereka bertanya langsung kepada Rasulullah SAW, apa makna daripada ayat ini? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Itu maknanya adalah orang berilmu jangan menyembunyikan ilmunya, dan orang yang bodoh jangan menyembunyikan kebodohannya. Harus belajar Ustaz ya. Oh, harus ini nanya. dalam banget nih perkataan daripada Benar. Rasulullah SAW. Orang berilmu harus menunjukkan ilmunya, dan orang yang tidak mempunyai ilmu atau maaf orang yang jahil bodoh harus menunjukkan kebodohannya. Artinya orang yang punya ilmu jangan kau sembunyikan ilmumu, bagilah ilmumu dengan akhlak dan adab, berilah kepada orang lain pengetahuan tentang itu. Jangan mau pinter sendiri, jangan mau mengetahui sendiri, tapi berbagilah kepada orang lain. Benar, karena Ustaz. uang yang dibagi akan habis, harta yang dibagi akan habis, tapi ilmu semakin dibagi semakin bertambah. Orang kalau semakin berbagi ilmu, tidak mungkin dia tidak bertambah ilmunya. Betul. Contoh kami setiap hari di Islam itu Indah, nggak mungkin kalau kami nggak belajar dulu gitu. Betul, Jadi semakin bertambah ilmu. Kemudian orang yang tidak mengetahui ilmu, mestinya dia menunjukkan juga bahwa dia tidak tahu gitu. Karena kalau menunjukkan ilmu kadangkala lebih mudah dibandingkan menunjukkan kebodohan. Betul. Menunjukkan kepintaran kadangkala lebih mudah daripada menunjukkan kebodohan. Banyak orang yang sebenarnya tidak tahu tapi mereka tidak mau untuk belajar. Betul. Ini makna daripada Rasulullah SAW menjelaskan bahwa fas'alu, maka bertanyalah. Kalian yang punya ilmu tolong bagikan ilmunya. Kalian yang enggak punya ilmu tolong akui bahwa kalian tidak punya ilmu sehingga kalian mau belajar dan mau bertanya. Masya Allah, maka dari itu hari ini spesial nih. Luar biasa hari Kenapa ini. kita bahas tentang ayat pertanyaan? Betul. Karena Islam itu indah hari ini adalah Islam itu indah spesial menjawab pertanyaan jamaah. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaznya Mas Reza. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi di Islam itu Indah
Bersama saya Mikdad Adausi dan di samping saya sudah ada guru-guru kita yang luar biasa. Ada Ustadz Maulana, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah hari ini segar sekali Aduh, dan Masya cerah. Allah. Karena Iya, kan Masya Allah. masih 16 Rabiul Akhir. Jadi Masya Allah. bulannya masih agak-agak kelihatan bulat gitu. Bener. Terus Ustadz Syam gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Masya dan Allah. berkah hari ini insya Allah. Semangat banget hari ini Dat. Iya dong, semangat banget karena itu di sampingnya ada yang fresh banget Wah, nih. Masya Allah, kita semuanya kedatangan bintang fresh tamu kok. jamaah. Mas Reza, apa kabar? Alhamdulillah. Aku manggilnya Bang Mas, padahal kita seumuran ya. Kita seumuran loh. Umuran. Seumuran. Berarti kita seumuran. Iya kita bertiga Kalau seumuran. Ustadz agak baik. Jamaah, insya Allah kita akan belajar lagi bersama guru-guru kita hari ini. Tapi hari ini ada yang spesial. Kenapa spesial? Karena hari ini adalah episode khusus menjawab pertanyaan jamaah. Karena namanya kehidupan pasti aja ada masalah. Mulai dari masalah keluarga, masalah pribadi antara suami dan istri. Mau orang kaya, mau orang susah, semuanya pasti ada masalah. Baik jamaah, insya Allah hari ini pertanyaannya akan dijawab oleh guru-guru kita dalam episode spesial menjawab pertanyaan jamaah. Untuk mempersingkat waktu dan supaya pertanyaannya lebih banyak yang dijawab oleh guru-guru kita langsung aja yuk masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ada dari @titifarida 9883. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Walaupun nggak ada wabarakatuh. ustazahnya ya. Iya, sekarang di sini laki-laki semua nih. Begini Ustadz, dari awal nikah saya tidak diberi nafkah dari suami. Pemberian suami ke saya hanya sebesar 20K itu 20.000. 15.000 seperti anak sekolah kadang dalam seminggu tidak diberikan, kadang dalam seminggu cuma 3 hari aja. Padahal suami tiap bulannya mendapat gaji. Seperti apa sih hukumnya suami memberikan nafkah ke istri? Mohon penjelasannya. 20.000 sampai 15.000. Iya sih kalau dipikir-pikir kayak aku waktu SMA. Tapi ya kan balik lagi. Nah kita langsung aja tanyain sama Ustadz Maulana. Ustadz, gimana Iya. sih seberapa banyak pembagian nafkah suami Iya. terhadap istri yang dianjurkan dalam Islam? Mohon Oke, penjelasannya silahkan. Baik, terima kasih banyak Mikdad, bagus banget dan terima kasih banyak buat yang nanya. Karena hari ini spesial menjawab pertanyaan dan ingat bertanya itu adalah pintunya ilmu. Oh Masya Allah. Jadi harus banyak bertanya. Ya, kadang-kala orang tidak bisa pintar karena dia malas bertanya. Iya benar. Nah ini bagus, hari ini spesial Rabu menjawab atau menjawab pertanyaan. Izin Ustaz Sam, Reza, luar biasa sepatunya bagus banget ya. Satu biru, satu merah ya. Konsep. Ya konsep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Berbicara tentang nafkah. Seberapa banyak nafkah suami terhadap istri menurut Islam. Kalau berbicara tentang nafkah, ar-rijalu qawmun 'alan nisa, laki-laki itu adalah yang bertanggung jawab atas wanita. Mohon maaf, saya harus sebutin ini. Nafkah itu sesuatu yang dikeluarkan, diberikan kepada yang menjadi tanggungan. Itu namanya nafkah. Sekali lagi, sesuatu yang dikeluarkan sebagai tanggungan, itu nafkah. Kemudian nafkah bisa juga dibagi dua. Nafkah kepada diri sendiri dan nafkah kepada orang lain. Artinya selain dari diri. Jadi nafkah pada diri. Jadi penuhi dulu nafkah buat kebutuhanmu. Baru memenuhi kebutuhan di luar dari diri kita. Siapa itu? Nafkah kepada orang lain bisa jadi dikembangkan menjadi 3 bahagian. Yakni kepada istri, kerabat, dan benda milik. Benda milik. Jadi istri, kerabat, dan benda milik. Yang mana ini? Maka kalau kita bagi nafkah itu menjadi 4 bahagian. Nafkah untuk diri, memberi nafkah termasuk yang paling utama. Sekali lagi, yang paling utama berikan dulu nafkah pada dirimu. Kemudian yang kedua, jadi kebutuhan diri dulu dipenuhi. Baru kebutuhan siapa itu? Untuk istri yang ada hubungan pernikahan. Kemudian ada kerabat dan ada kepemilikan. Jadi yang barulah dari istri, jadi diri, istri, kemudian kerabat. Siapa itu kerabat?
orang Orang tua, adik kakak ya? adik kakak, cucu dan sebagainya. Sebenarnya kalau adik kakak bukan tanggung jawab kita sih. Yang tanggung jawab itu kakak laki-laki kepada saudara adik, perempuannya. saudara perempuan. Karena kalau dia sudah punya suami aman. Tapi ada namanya bagian kepedulian. Kemudian yang berikutnya nafkah untuk benda milik. Apa itu? Binatang piaraan. Oh. Anda punya binatang piaraan harus kasih nafkah. Kalau enggak ya lebih baik bebaskan. Daripada engkau pelihara terus tidak memberi nafkah. Jadi harus ada kepemilikan. Termasuk kita menanggung orang yang tinggal di rumah kita. Yang bekerja, yang jadi tanggungan kita. Tiap bulan harus kita gaji. Tidak boleh kering-keringatnya sebelum kita kasih. Itu. Nah kalau berbicara tentang besaran, Islam tidak pernah memberikan berapa besaran dari nafkah itu. Karena ketentuannya ada 3. Aduh lupa pakai cincin lagi. Yang pertama. Kok bisa lupa Ustadz tinggal di mana? Udah rapi semuanya ya. Apa yang kurang? Ternyata cincin. Cincin. Yang pertama nafkah sesuai kemampuan. Kemampuan berapa yang kau kasih. Jadi tidak pernah disebutin. Yang kedua sesuai kebutuhan. Jadi kalau Anda beristri orang Uzbekistan. Baik. Yang punya kebutuhan beda. Itu harus tanggung itu biar berapa biayanya. Kalau dia mau pulang kampung lah. Dengerin itu Ustaz Sam. Jadi gitu. Misalkan punya istri, punya pembantu, punya asisten. Dia lagi sekolah, ambil S2. Tetap dibiayai. Itu nafkahnya dia. Dia kebutuhannya itu. Oh jadi. Kalau dia ternyata dia nafkahi ibunya. Berarti kok nafkahi juga ibunya. Karena itu berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga berdasarkan kesepakatan. Kalau tadi pertanyaan, aku dikasih 20.000. Tunggu dulu, bisa jadi itu kesepakatan dari awal. Kalau saya sih kesepakatan saya sama istri, semua uang saya kasih istri. Dia ngatur. Oh jadi sesuai Ada kesepakatan. juga yang suami yang ngatur. Ada Ya. juga diatur. Ya siapa yang pegang bulanannya, hariannya. Nah tapi Iya. kan Ustadz banyak nih yang misalnya di awal lupa nih nggak ada kesepakatan. Jadi nggak ada persenan misalnya dari pendapatan suami berapa persennya nggak ada apa-apa, ya. sesuai saja. Disesuaikan Sesuai kesepakatan kemampuan ya. dari awal. Kemudian mohon maaf ya, kalau ada suami yang pelit, Nah. sebagaimana Indun bertanya kepada Nabi yang memiliki suami Abu Sufyan yang pelit, maka kata Nabi boleh diambil, tapi berdasarkan kebutuhan. Masya Allah. Tapi bukan berarti mencuri ya, mengambil berdasarkan kebutuhan. Jadi boleh ya diperbolehkan kalau memang sesuai kebutuhan ya kalau misalnya dia nggak makan kan. Kalau Masya. pelit suaminya, kalau nggak pelit mau nggak apa-apa. Baik, Masya Allah penjelasannya. Terima kasih Ustadz Maulana. Baik, selanjutnya kita langsung aja masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ada dari Holland Tom. Wah ini kalau dibalik Holland jadi... sama Tom Holland nih. Iya pemain Spider-Man ini Masya Allah. Langsung kita bacain aja pertanyaannya. Tom Assalamualaikum. Holland itu kan pemainnya. Iya Ustaz. Udah Ya, nanti, ayo kita langsung aja nanti gak dapat waktunya kasihan nih. Assalamualaikum Ustadz, kan tadi katanya jodoh itu cerminan diri kita. Nah apakah benar kalau jodoh itu juga sesuai sama persentase keimanan kita? Misal kalau kita keimanannya 50%, berarti jodoh kita juga punya imannya 50%. Dan gak bisa kalau iman kita 50% tapi pengen minta jodoh yang imannya 90%. Dan apa sudah pasti juga kalau misalnya Ustadz nikah sama Ustazah atau Hafiz Quran yang sama Hafizah Quran juga. Apa benar begitu? Nah kan kebanyakan biasanya kalau misalnya dia merasa ilmunya masih kurang mencari pasangan yang ilmunya lebih apakah diperbolehkan atau enggak? Itu gimana ya kira-kira ya? Nah ya itu juga Ustadz. Apakah benar sesuai dengan tingkat keimanan kita? Itu banyak banget tuh di luar sana yang nanya kayak gitu. Berarti bukan hanya pertanyaannya Tom Holland, tapi pertanyaannya juga Reza Surya. Iya sekalian sama Sekaligus. saya. Saya kan kembarannya Tom Holland. Loh. Masya Allah. Baik sekali. Reza, Mikdad dan guru kami Ustadz Maulana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah, para alim ulama yang sedang menyaksikan Islam itu indah, memeriksa kami yang mubalik di sini, andai mungkin ada salah-salah kata atau salah-salah ilmu, kami mohon dimaafkan. Namun untuk membantu netizen atau jamaah yang bertanya, insya Allah kami berusaha untuk menjawabnya. Benarkah jodoh itu adalah cerminan diri? Dalam Al-Quran disebutkan al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Begitu Allah menjelaskan dan itu terjadi secara umumnya begitu.
Umumnya begitu. Jadi kalau ditanya, apakah jodoh cerminan diri? Umumnya begitu. Iya. Apakah jodoh itu pilih mana? Jodoh itu cerminan diri atau jodoh itu takdir Allah? Nah, bingung juga. tuh. Jodoh itu takdir Allah. Takdir Allah. Takdir Allah. Jadi kita tidak boleh uruskan orangnya, dia siapapun jodohnya ya. Subhanallah. Iya benar. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan umumnya terjadi seperti itu. Karena di dalam Al-Qur'an banyak sekali contoh yang mempertemukan antara misalnya Ibunda Asia dengan Firaun. Ibunda Asia adalah orang yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kok malah dipertemukannya dengan Firaun? Fir'aun adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini? Ada lagi yang lain, laki-laki yang baik dengan perempuan yang buruk ada enggak? Ada. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam. Kemudian perempuan yang perempuan yang baik dengan laki-laki yang buruk ada lagi enggak? Ada. Anak baginda Nabi SAW itu tidak mau diceraikan oleh suaminya. Nabi udah hijrah ke Madinah, namun Zainab tertahan di Mekah karena ditahan oleh suaminya yang pada saat itu masih kafir. Pada saat itu tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian ini kok bertentangan. Ayat yang pertama katanya orang baik kepada orang baik, laki-laki yang baik kepada perempuan yang baik, perempuan yang baik dengan laki-laki yang baik. Umumnya seperti itu dan perintahnya pun seperti itu. Namun jikalau terjadi maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda mampu mempertahankan keimanan yang awalnya mungkin dikatakan tadi, oh iman saya 90%, kok saya ketemu perempuan yang imannya 10%. Apa maksud Allah? Padahal saya pengennya juga keimanannya juga 90% dong. Sama dengan saya yang 90%. Ternyata Allah menguji kita dengan apa? Apakah engkau masih bertahan dengan keimananmu yang 90% itu? Seperti Ratu Asia yang mempertahankan keimanannya yang 100% menghadapi Fir'aun. Namun Ratu Asia tetap bertahan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut alaihi salam tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bahasa Al-Qur'an yang sangat indah Niza. Bahasa Al-Quran, kalau mereka adalah seiman, kemudian sehati, sepemikiran, sekehidupan, mereka adalah disebut zaujah. Tapi kalau mereka tidak beriman, salah satunya beriman, mereka tidak cocok dalam keimanan, mereka mungkin cocok perasaan tapi tidak cocok iman, maka disebutnya imro'ah. Jadi makanya doanya itu zaujatan salihah. Zaujah, pasangan yang cocok perasaannya, cocok logikanya, cocok pemikirannya dan juga cocok agamanya, akhiratnya. Masya Allah, itu luar biasa sekali. Itu jadi bagian daripada ujian sih sebenarnya. Kalau ada yang dipertemukan, gini loh, kalau misalnya jodoh itu cerminan diri, Anda kalau mau mancing arwana pakai umpannya umpan arwana. Iya. Jangan pakai umpan cupang. Karena lain yang naik. Kalau Anda mau mancing arwana tapi pakai umpan cupang, yang naik bukan arwana, cupang gitu. Aduh Masya Allah, ini luar biasa sekali analoginya. Intinya takdir Allah, tapi kita harus tetap memantaskan Memperbaiki diri, benar. Betul. Masya Allah. Baik jamaah, alhamdulillah pagi ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Nih di samping saya sudah ada Reza Surya. Halo Bang Mikdad, terima Reza, kasih. apa kabar nih? Sehat-sehat. Sekarang lagi sibuk apa? Biasa YouTube juga, nge-TikTok juga, keliling TV juga. Waduh, Masya Allah sibuk banget ya. Yang bagaimana? Iya, jangan di sini Ustaz. Jangan di sini Ustaz, bahaya. Jangan di sini, Ustaz. Nanti aja. Baik, Mas Reza nih, mumpung lagi Iya, di Bang Midan. lagi di Islam itu indah, barangkali Betul. ada yang mau dicurhatin. Oh iya, Masalah pasti, apa, pasti. asmara, kehidupan apa aja boleh. Boleh, mumpung ada Kehidupan guru-guru aja, kita langsung kehidupan. aja silahkan. Oke. Aku ada satu pertanyaan nih, karena mungkin kita kan sering traveling, ada kerjaan di luar kota juga gitu kan. Pengen nanya Ustadz, kira-kira kalau kita dalam keadaan safar, itu kan kita kan diperbolehkan untuk jamak sholatnya kan. Jamak dan qashar juga. Itu kira-kira waktunya boleh dalam berapa hari? Misalnya kita stay di tempat itu gitu. Misalnya kita safar ke Semarang, terus kita stay di situ 7 hari. Nah berapa hari kita boleh menjamak dan mengqashar sholat kita? Ketemuan siapa di Semarang? Iya. Aduh, Semarang nih. kenapa ingatnya Semarang ya? Jangan dipancing. Jangan dipancing, Emang Ustaz. siapa namanya di Semarang itu? Sama Enggak, aja kemarin- Ustadz juga. Aduh, sama Itu aja, mancing Ustadz. juga Ustadz Maulana. Aduh. Boleh Jadi silakan. subhanallah ada memang batas-batas waktu dan perbedaan pendapat ulama tentang hal ini. Ya ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan selama Anda keluar dari kampung Anda. Tapi itu adalah perbedaan pendapat ulama yang tidak mungkin untuk kita jawab sesingkat itu gitu. Panjang penjelasannya namun yang umum dikatakan bahwa batasannya adalah 3 hari. Gitu. Jadi 3 hari Ustadz Siap, ya. sebagai kan tamu itu batasnya 3 hari. Oke, selama ini aku 7 hari.
Jangan. Setelah sahur, Karena gini, kita ganti ya, benar-benar 3 hari. saya sependapat sama Sesam. Karena batas tamu itu cuma 3 hari. 3 hari, Lebih ya? dari itu adalah sudah mau tinggal di rumah kita. Benar. Betah ya. Tapi ada satu lagi nih pertanyaan untuk Apa Ustadz itu? Maulana nih. Silakan. Ya nggak kalah penting juga nih. Apa itu? Ini pertanyaannya kan tadi kan lewat media sosial. Sekarang kita ada pertanyaan lewat video. Wah. Betul. Mana, Coba coba. kita lihat ya videonya. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah, saya mau bertanya dan curhat. Saya sudah menikah kurang lebih 20 tahun. Pada saat sebelum saya nikah, yang membatalkan puasa saya adalah haid. Setelah saya menikah, yang sering membatalkan puasa saya justru suami saya sendiri karena mengajak berhubungan di siang hari atau setelah sholat subuh. Kalau saya menolak, suami mengatakan dosa menolak permintaan suami. Apa hukumnya berhubungan di saat bulan Ramadan? Dan bagaimana caranya saya menolak agar tidak berdosa kepada suami dan menjelaskan kepada suami tentang hal ini. Terima kasih. Nah, makro kapang. Masya Allah. Pokoknya ilka bahas ya. Malah Jangan kebiasaan, Ustaz. Nah, sahabat TV nasional, Ustaz. TV nasional. La Ustaz. ta'ata li makhluk Indonesia. Indonesia Raya, Ustaz. Gagal Indonesia ketaatan. Raya. Mereka Jamaah. Aduh. membahayakan Kok syariat. jadi kayak gini? Ustaz. Gitu, Ini ini berisik banget sih. Jamaahnya Iya, nggak nanti ngerti ini jamaah TV bingung, nasional. Ustaz. Apa itu? Nanti Makoy, ma pelas saja Nah, itu nanti kali TV-nya ceritain. dimatiin, Ustaz. Nah, soal Intinya- pertanyaannya malah ada topa ya baik, pertanyaannya. jamaah pasti penasaran sama jawaban dari Ustadz Maulana, pengen tahu artinya apa? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Harusnya kan Indonesia, suami Indonesia, mendukung. Ustaz. Jangan Harusnya percaya suami sama itu. mempertanyakan.